Tenggara Barat. Senang bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Hari ini kita akan diskusi terkait karir yang ada di pasar modal. Mungkin selama ini edukasinya tentang pengenalan pasar modal, tapi kali ini kita akan diskusi. Dan nanti ada 2 sesi, yang pertama dari kami, kemudian nanti sesi 2 dari Propami ya, nanti akan membantu juga menjelaskan terkait karir profesi yang ada di pasar modal Indonesia. Baik, rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya yang sudah hadir, salam hormat nih. Ya, ada Mas Hairil, ada Mbak Rima, Mas Muhammad, ya. Kemudian ada Pak Ihsan ya dari Propami. Izin saya akan share screen teman-teman semuanya supaya nanti kita akan menyimak materi bersama-sama ya. Oke, kita dari awal ya. Oke, jadi teman-teman semuanya kita akan bahas tentang karir di pasar modal ya dalam sesi PKPM ya, Pusat Karir Pasar Modal, dan khususnya ini berlaku di Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Dan memang pengetahuan ini sekilas teman-teman ini bisa teman-teman terapkan juga ya di provinsi manapun ya, tidak cuma di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, ini kalau boleh tahu nanti teman-teman silahkan bertanya ya. Mungkin di sini ada yang dari luar NTB mungkin ya, atau ada yang lagi nyari-nyari kerja. Ya. Nah kita mungkin pertanyaan sederhana ya. Ada nggak teman-teman yang berminat berkarir di pasar modal? Nah, yang tentunya ini biasanya baru-baru lulus ya. Jadi baru lulus masih bingung mau kerja apa, apalagi biasanya kalau teman-teman ini biasanya ya, nggak semua, cuma biasanya yang dari jurusan ekonomi ya atau manajemen ya, biasanya fakultas ekonomi dan bisnis lah. Biasanya itu kalau lulus itu mentok nih di bank ya, atau kayak butuh referensi lagi gitu ya teman-teman. Jadi hari ini saya akan jelaskan sedikit referensi jika teman-teman lulusan anak ekonomi, apalagi ekonomi ya, dan bisnis dan ingin berkarir di pasar modal, nggak cuma perbankan. Saya akan mulai dulu dari tentang pasar modal sendiri ya. Jadi pasar modal itu teman-teman, nah ini mungkin kurang lebih strukturnya dan memang yang sehari-hari kita dengar itu perbankan ya. Jadi industri jasa keuangan atau Financial Service Authority ya, itu di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Nah, di dalam pengawasan itu ada 3 subindustri. Nah, satunya ini yang paling teman-teman sangat kenal yaitu perbankan, dan satunya lagi yang jarang banget dikenal karena tingkat literasi pengetahuan masyarakatnya masih kecil banget, yaitu pasar modal. Jadi di industri jasa keuangan itu ada 3, ada banking, perbankan, industri keuangan non-bank atau IKNB, kemudian ada pasar modal. Nah, pasar modal ini yang kita bahas hari ini ya. Jadi yang biasanya teman-teman selesai wisuda atau pas selesai sidang langsung bingung nyari kerja, biasanya mentok ke perbankan atau non perbankan. Padahal di industri yang namanya pasar modal itu, di capital market itu lebih besar lagi dan relatif bervariasi ya, posisi dan profesi yang ada di situ. Oke, itu yang kita bahas hari ini. Nah, kalau kita runut dulu ya dari struktur pasar modal sendiri ya. Pertama, teman-teman kalau mau berkarir tadi bisa di OJK ya. Nah, kalau nggak berjodoh di OJK, bisa masuk ke pasar modalnya ya. Nah, pasar modal sendiri itu regulator tuh ada 3 ya teman-teman, atau pengawasnya itu ada 3. Ada Bursa Efek Indonesia, ID Clear, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia ya. ID Clear, Bursa Efek Indonesia atau BEI, kemudian ID Clear, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, biasanya yang diincar itu adalah Bursa Efek Indonesia terlebih dahulu, karena secara feedback itu relatif dominan ya. Dan kalau Bursa Efek Indonesia itu ada di setiap provinsi di seluruh
Indonesia. Kalau nggak salah itu ada beberapa sih profesi, kayaknya satu atau dua deh profesi yang, atau kayak nggak salah udah punya semua deh kalau nggak salah ya. Correct me teman-teman. Jadi mostly tapi di setiap provinsi di Indonesia ini kantor Bursa Efek Indonesia itu sudah ada. Jadi di situ teman-teman bisa nanti meniti karir. Oke. Nah, kalau nih teman-teman tadi tidak lolos di Bursa Efek Indonesia, bisa pilih dua regulator lainnya, yaitu Clearing Penjaminan Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, di situ di dua apa namanya, di dua lembaga ini juga nggak kalah sejahtera ya kalau kita lihat dari benefitnya itu teman-teman. Jadi relatively dua regulator ini juga berperan penting dalam proses apa namanya perjalanan aktivitas sehari-hari di pasar modal Indonesia. Clearing Penjaminan Efek Indonesia itu sebagai lembaga penjamin dan Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai kustodiannya atau bank sentralnya atau tempat penyimpanan aset keuangan dari masyarakat Indonesia. Di situ disimpan gitu ya. Nah, for your information teman-teman, dua lembaga ini itu hanya ada di Jakarta ya. Jadi hanya ada di Jakarta, jadi ada di Jakarta di SCBD, IDCLUR dan Kustodian Sentral Indonesia. Nah, kalau tidak berhasil juga di tiga lembaga regulator ini, mungkin teman-teman bisa langsung coba meniti karir lagi kalau mau tetap di pasar modal, bisa opsi ke lembaga lainnya, yaitu bisa di anak-anak usaha dari Bursa Efek Indonesia ya. Nah, gitu ada Fevindo, itu lembaga rating kredit ya, kredit rating. Terus kemudian ada Teachme. Teachme itu kalau mau pendidikan. Jadi kalau teman-teman mau misalkan kuliah, bukan kuliah, pendidikan sertifikasi ya, kalau mau ngambil sertifikasi itu ada di Teachme, khusus di pasar modal semuanya itu ada di Teachme. Nah, terus kemudian ada SIPF, Lembaga Pelindung Investor, IBPA, Bond Pricing Agency ya. Terus kemudian ada Channel, ini multimedianya, jadi nggak cuma anak-anak ekonomi atau FEB, di situ juga ada anak multimedia ya. Di sini TV ya, jadi channel TV, jadi semua broadcasting, semuanya media ya, online maupun offline itu ada di situ. Terus kemudian ada PI atau Pendanaan Efek Indonesia sama IDX STI. Di situ lebih ke arah IT service. Jadi Bursa Efek Indonesia itu kan banyak apa namanya bergelut tentang IT. Jadi server, kemudian server di bursanya, kemudian server bursa dengan anggota bursa, sekuritas gitu. Nah, itu juga diurus sama STI. Jadi not only buat teman-teman yang jurusan ekonomi, tapi non ekonomi pun banyak dibutuhkan di sini. Oke. Nah, mungkin di notice itu Teachme teman-teman ya. Di notice Teachme ini ibarat apa ya? Apa ya? Ibarat kalau di polisi itu yang membuat SIM-SIM itu loh, ya. Jadi yang membuat sertifikat atau yang membuat lisensi. Bukan yang membuat ya. Tempat pendidikannya. Nanti kalau yang membuat ada, nanti teman-teman bisa masuk lagi tesnya di OJK. Nah, di Teachme itu teman-teman, di situ teman-teman akan mendapatkan pendidikan ya. Terus pertanyaannya, Mas, perlu nggak, wajib nggak masuk di pasar modal itu masuk ada sertifikasi di Teachme gitu. Untuk posisi tertentu itu apa namanya wajib ya. Namun di beberapa posisi juga nggak wajib gitu. Kayak misalkan nih teman-teman ya, jurusannya IT gitu atau ya IT, terus masuk di Bursa Efek Indonesia di bagian IT juga ya misalkan, itu nggak harus sertifikat BPPE gitu. Tapi kalau misalkan seperti saya nih, itu di bagian eksekutif trainer, nah itu harus memiliki sertifikasi namanya WPPE dari pendidikannya Teachme dan nanti tesnya di OJK gitu. Nah gitu teman-teman, nah itu yang membuat kita teman-teman di sini mungkin kalau masih di industri pasar modal bisa memilih beberapa lembaga ini untuk menjadi karirnya.
ya. Oke. Nah itu terus bisa juga tadi IT di apa namanya di IDXST dan banyak sebenarnya teman-teman di semua lembaga ini bahkan seperti perusahaan biasa itu ada SDM-nya, ada orang hukumnya, ada orang IT-nya, gitu ya, ada orang kreatifnya dan seterusnya. Ya, jadi ada banyak sekali di opsi ya. Tapi ini mostly buat kalian yang jurusan ekonomi dan bisnis bisa memilih banyak sekali lembaga ini sebagai opsi untuk meniti karir. Oke, nah terus pertanyaannya, Mas, gimana kalau di semua ini misalkan nggak dapet, ya, nggak bernasib, nggak berjodoh, bisa kerja di lembaga ini, terus saya harus gimana gitu? Saya harus gimana, Mas? Bisa teman-teman coba yang ini. Nah, banyak banget kan. Yang pertama adalah teman-teman bisa meniti karir di sekuritas atau anggota bursa, ya. Nah, AB anggota bursa. Nah, anggota bursa itu sekuritas. Sekuritas itu lembaga yang simpelnya itu kayak menjembatani antara investor, ya, dan Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman kalau mau jadi investor itu nggak bisa langsung ke Bursa Efek Indonesia, tapi lewat rekening investasi yang dibuat oleh sekuritas. Nah, anggota bursa itu juga sama ya, di dalamnya itu ada medianya, terus kemudian ada SDM-nya segala macam itu ada semua. Nah, buat kalian yang jurusan ekonomi dan bisnis, ini lebih spesifik lagi, lebih bagus lagi. Kenapa? Karena di situ mostly teman-teman akan bertindak bisa sebagai analis, bisa sebagai equity sales. Kita coba yang dua dulu ini ya, sederhana. Analis itu teman-teman akan menjadi menganalisa beberapa perusahaan yang nantinya akan direkomendasikan kepada nasabah. Oke, simpelnya kayak gitu. Terus kemudian bisa di equity sales. Equity sales itu yang bertugas untuk menawarkan instrumen-instrumen investasi kepada nasabah gitu. Nah, equity sales ini itu biasanya ada di setiap provinsi, teman-teman. Jadi contoh nih, di NTB itu ada Pintraku Sekuritas. Nah, ada equity sales-nya. Ada BRI Dana Reksa Sekuritas, ada equity sales-nya. Ada RHB Sekuritas, ada equity sales-nya. Ada PIDEP Sekuritas, dan seterusnya. Banyak banget. Nah, di situ ada di setiap provinsi, ya, cabang-cabang mereka. Apalagi kalau di kantor pusat, itu biasanya lebih banyak dibutuhkan tenaga ahli atau tenaga personal. Nah, kalau teman-teman mau jadi equity sales atau analis, ya, itu biasanya dibutuhkan tadi lisensi dari Teach Me tadi itu, ya, lisensi pendidikan di Teach Me. Nanti teman-teman bisa lanjut tes di OJK, kayak gitu ya. Oke, nah terus kemudian di sana juga teman-teman gimana Mas, ada sekuritas yang nggak cuma ngebantu investor untuk berinvestasi, tapi bisa juga nanti si sekuritas itu menjadi ibaratnya ya, underwriter. Nah, sebutannya underwriter. Jadi sekuritas itu fungsinya dua secara umum, teman-teman. Pertama, dia menawarkan instrumen keuangan kepada investor, atau dia berfungsi juga membantu si perusahaan go public untuk TBK. Gitu, ya. Nah, nanti di situ perusahaan akan membantu mereka, si anggota bursa ini membantu mereka untuk menjadi TBK. Nah, khusus untuk part ini, ya, di mana kalau teman-teman membantu perusahaan untuk menjadi TBK, itu ada lisensinya, namanya WPEE. Catat ya, WPEE, ya, wakil penjamin emisi efek, ya. Nah, itu bertugas untuk membantu pada saat perusahaan itu menjadi TBK. Nah, terus kalau teman-teman menawarkan instrumen investasi kepada investor, itu lisensinya beda, namanya WPPE. Agak mirip ya, WPPE sama WPEE, ya. Nah, khusus kalau yang untuk menawarkan instrumen investasi kepada investor namanya WPPE, wakil perantara perdagangan efek. Nah, itu ada beberapa grade lagi.
Oke. Nah, itu teman-teman bisa ambil pendidikannya di Teachme. Nah, itu kesempatan kerjanya di mana, Mas? Kesempatan kerjanya itu ada di 94 sekuritas. Banyak banget ya. Nah, biasanya itu perbankan itu sebelahnya sekuritas gitu. Maksudnya tuh dia bersanding. Misalkan nih ada BNI sekuritas, Bank BNI, ada BNI sekuritasnya. Ada BCA, Bank BCA, ada BCA sekuritasnya juga gitu ya. Nah, di situ nanti teman-teman bisa notice. Ya. Terus yang terakhir, kalau nggak juga tembus di sana, ya nggak juga tembus di 94 sekuritas itu, di reject lah semuanya. Nah, teman-teman bisa masuk ke namanya IR, Investor Relation, ya. Nah, di mana di perusahaan tercatat. Total itu sekarang itu ada 852 perusahaan tercatat. Nah, yang mana tuh Kak? Yang belakangnya ada TBK. Ya, yang jadi ada yang belakangnya ada TBK, itu namanya perusahaan tercatat. Nah, setiap perusahaan tercatat itu punya satu divisi ya atau bagian, itu namanya IR ya. IR atau IR, Investor Relation. Nah, jadi dia bertugas untuk menyiapkan dokumen-dokumen atau menyiapkan materi komunikasi dari perusahaan TBK ini kepada investornya ya. Jadi itu fungsinya. Jadi IR, Investor Relation. Nah, teman-teman yang jurusan ekonomi ya, ekonomi atau bisnis juga bisa masuk ke sana sebagai IR. Oke. Nah, mungkin itu teman-teman singkat materi pembuka dari saya. Nah, nanti silakan kalau ada yang ingin bertanya, monggo dihidupkan mikrofonnya. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi kedua dari asosiasi, yaitu Propami dan Pak Isar di sini sudah hadir. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Silakan nih. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya izin monggo. bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Untuk pebisnis memulai karir di pasar modal lebih baik dimulai dari mana? Dan bukankah ketika pebisnis. kita sebagai investor nih? Sorry, macet-macet. Boleh diulang? Memulai karir di pasar modal untuk pebisnis lebih baik dimulai dari mana? Dan bukankah ketika kita memiliki modal yang sedikit, itu keuntungannya sangat sedikit juga di saham kalau kita baru belajar di pasar modal? Terima kasih. Pebisnis ya. Oh, jadi mau jadi investor ya? Ya. Oke, sip. Good question. Pertanyaan bagus. Dari tadi kalau nggak salah Rima ya? Dari Rima ya, Mbak Rima. Oh, Astagina. Oh, namanya Mbak. Oke. Nah, good question nih. Justru kebalik. Gini, justru kalau mau jadi investor atau berinvestasi, berbisnis di saham, beli saham dan segala macam, jangan masuk ke situ. Jangan bekerja di regulator atau di pengawas. Ya, jangan bekerja di KSI, KPI. Di sana, Pak. Iya. Nah, justru itu ya. Jadi jangan meniti karir di regulator. Jadi harus di luar itu, karena kalau di situ kalau kita bekerja di situ otomatis kena aturan, yaitu nggak boleh nggak boleh memiliki instrumen investasi berupa equity atau saham, itu nggak boleh. Terus tadi pertanyaannya, bukannya kalau kita investasi ya, modalnya kecil kan untungnya sangat sedikit gitu. Nah, ini mungkin lebih ke arah perspektif ya gitu. Jadi di ilmu manajemen atau ekonomi ya secara umum, teman-teman melihat untung itu dari return on investment. Nah, satuan return on investment teman-teman itu persentase, bukan nominal ya. Jadi contoh nih, kita kita misalkan investasi 1 juta misalkan, terus naik 10% untung kita. Nah, kalau dilihat secara nominal, 10% dari 1 juta itu 100.000, which is kecil banget. Terus habis itu kita udah nunggu misalkan selama 1 tahun baru dapat 10% gitu ya kan. Nah, itu kayak nggak worth it banget untuk ditunggu. Gimana, nggak worth it apa enggak? Menurut gua nggak worth it.
Ya, nggak worth it banget kalau dilihat dari nominalnya. Nah, tapi kalau kita lihat secara kaedah ekonomi, ya, yang tadi return on investment (ROI) itu udah tinggi banget. Nah, kenapa kok bisa bilang tinggi, Kak? Nah, jadi ROI itu teman-teman, itu kalau misalkan kita bandingin ROI semua, misalkan ada deposito, ya. Kalau deposito berapa sih? Misalkan setahun itu berapa? Misalkan 7%. Nah, 7% dari deposito itu udah mentok misalkan. Nah, dibanding dengan tadi 10%, nah itu lumayan tinggi. Gitu. Nah, itu mungkin lebih tepatnya atau lebih bijaknya teman-teman melihat return investasi itu dari ROI-nya, bukan dari nominalnya. Karena kalau kita kembali ke nominal, tentunya setiap orang relatif itu kemampuan keuangannya itu beda-beda. Gitu sih jawaban saya mungkin sampai di situ ya. Karena kalau berinvestasi di pasar modal memang patokannya nanti pembandingnya adalah tinggi rendahnya atau besar kecilnya adalah dengan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Beda kalau misalkan teman-teman berbisnis real misalkan properti atau jualan atau dagang apa di rumah. Nah itu jangan dibandingkan dengan instrumen keuangan. Gitu. Jadi untuk lebih bijaknya teman-teman untuk memilih instrumen investasi yang tepat untuk teman-teman adalah bandingkan dengan instrumen yang sejenis. Misalkan kalau di keuangan ya kita lebih mana nih 1 juta kita pilih di deposito, di saham, di reksadana, di EBA, REITs atau di obligasi nih. Nanti itu bisa ditimbang-timbang. Nah, jadi itu cara bijak untuk melihat return kalau di industri keuangan. Seperti itu mungkin ya, teman-teman. Silakan kalau ada tanggapan. Misalnya kalau Oh ya. Oke. Oke, silakan. Silakan, Mbak. Mbak Asta dulu ya. Diselesaikan. Ya. Silakan, Mbak. Kan ini untuk pebisnis nih, Pak. Kira-kira untuk memulai investasi di saham di angka berapa yang bagusnya untuk menjaga arus kas nih misalnya. Ya kita tahu kan kalau di saham itu kita nggak tahu kapan naik dan turunnya gitu ya Pak ya. Gimana tanggapan Bapak? Oke, Mbak Asta. Jadi, wah ini kalau nominal jujur saya ini ya nggak bisa nyebut karena saya sendiri pun bukan investor. Tapi kalau biasanya kita pakai persentase sih, gitu. Kalau di financial planner ya angka 10 sampai 20% dari total cash flow internal kita itu udah lumayan untuk proses investasi jangka panjang, gitu ya. Nah, kalau untuk nominal berapa, saya rasa kayaknya setiap orang beda-beda perspektif ya, karena besar kecilnya mungkin beda-beda orang, Mbak, gitu. Nah, itu yang ini kalau dari sisi nominal. Tapi kalau untuk bisnis tadi ya, return itu bisa di forecasting bisa, ya, atau bisa diperkira-kirakan. Bisa dengan cara apa? Dengan membedah fundamental dari si perusahaan tersebut ya. Jadi di perusahaan-perusahaan yang kita investasikan itu ada potensi keuntungan yang dirilis oleh perusahaan masing-masing perusahaan. Nah, tinggal diselaraskan aja potensi rilis keuntungan itu ya, potensi keuntungan yang dirilis oleh perusahaan itu sesuai nggak dengan effort yang akan dilakukan oleh perusahaan itu. Nah, itu bisa dicek dari fundamental perusahaan. Jadi kita udah punya gambaran nih, gitu ya. Kira-kira forecasting price to book value atau harga market dengan harga asli si perusahaan itu dalam jangka sekian periode waktu itu sekian persen. Nah, nanti saran saya untuk Mbak Asta, kalau untuk tujuan tadi untuk bisnis segala macam itu bisa dibagi ya perusahaannya, bisa dibagi duitnya ke beberapa perusahaan untuk memaksimalkan return dan minimalisir resiko tadi. Karena mau gimana pun juga teman-teman kalau di pasar modal atau di ya baik itu bisnis secara umum itu nggak ada yang fix gitu ya. Jadi teman-teman kita ngarahnya adalah tadi meminimalisir resiko
dengan cara membagi portofolio duit kita ke beberapa perusahaan dan dengan cara tadi membedah fundamental dari perusahaan tersebut, sehingga kita ibaratnya tidak beli secara nebak-nebak ya gitu ya. Nah, pertanyaan tadi Mbak Asta, kalau nominal saya nggak bisa nyebut sih Mbak untuk nominal karena relatif beda-beda gitu. Tapi kalau Mbak Asta nanya, dulu saya mulai dari berapa ya? Sebelum jadi karyawan Bursa Efek Indonesia, dulu saya mulai 500.000 sih dulu ya. Itu semester 3 awal pas saya masih kuliah. Itu mulai dari 500.000 gitu. Dan itu saya kumpulin sih waktu itu. Terus habis itu masuk Bursa Efek Indonesia, wajib dijual semua sahamnya. Jadi nggak boleh investasi. Kira-kira seperti itu mungkin Mbak Asta. Nah, nanti mungkin sesi 2 itu ada Pak Isar. Nah, itu Pak Isar dia dari sekuritas juga ya, dari skor sekuritas. Nah, nanti mungkin bisa dibantu ya disebut nominalnya karena mungkin Pak Isar punya rekomendasi beberapa perusahaan. Kalau dari Bursa Efek Indonesia itu kami nggak boleh rekomendasi, Mbak. Oh iya, baik Pak, terima Semoga kasih. menjawab. Oke, sama-sama. Mungkin satu lagi, silakan kalau ada. Saya Mas. Ya. Oke. Tadi saya agak shock juga, maksudnya pendengar penjelasannya Masnya kan begitu masuk di Bursa Efek itu harus dijualnya. Sebelumnya kan saya ada di salah satu platform sekuritas. Nah, terus cuman gini nih, saya memang saya ex-bank, cuman baru selesai mengambil sertifikasi di TIPMI, cuman karena belum keluar hasilnya sampai sekarang nih hasilnya. Nah, terus kalau misalnya kita mau cari info terkait dengan lokernya yang IDX itu di mana ya Mas ya? Gitu sih. Terus yang kedua ini kan kalau misalnya kita berkarir di sekuritas ya baru harus dijual di IDX Betul. di IDX-nya. Apakah di anak perusahaannya kayak di TeachMe kayak di itu juga harus dijual kah Mas? Atau di semua platform misalnya kayak di anak perusahaannya juga, di KCI juga, atau ketika saya misalnya bekerja di sekuritas juga harus dijual juga saya punya itu misalnya kayak gitu. Oke. Mas siapa Mas? Muhammad Arif, Mas Arif. Oke. Nah, mungkin koreksi dulu Mas ya. Jadi dari awal memang aturan dari pemerintahnya ya, kalau kita itu tidak boleh memiliki instrumen investasi. Terus yang pertama ya tadi ya yang sertifikasi ya. Jadi sertifikasi di TISMI itu pendidikannya Mas. Sekarang kalau ngambil tesnya itu di OJK, ada lembaga ya. Satu lagi nanti mungkin dijelaskan sama Pak Isar. Nah, terus pertanyaan Mas Arif tadi, Mas Arif nanti kalau masuk ke sekuritas apakah harus jual? Nah, jadi aturannya adalah jadi ada lembaga tadi kan kalau kita secara runut nih struktur pasar modal yang regulator namanya SRO, Self Regulatory Organization. Itu ada 4 teman-teman. Ada OJK, ada Bursa Efek Indonesia, ada KPI, ID Clear, sama ada KSCI. 4 lembaga ini. Nah, di OJK itu uniknya karyawan OJK itu tidak boleh memiliki saham. Tapi istrinya itu boleh, anaknya boleh. Gitu ya. Nah, kalau di Bursa Efek Indonesia yang sepengetahuan saya, kalau di Bursa Efek Indonesia itu yang satu kakak dengan karyawan tersebut tidak boleh. Contoh nih saya satu kakak dengan adik kakak saya, ibu bapak saya. Nah, kami berempat kami berlima ya tidak boleh memiliki saham. Gitu. Kalau di Bursa Efek Indonesia, kalau di OJK tadi kalau misalkan Mas Arif kerja di OJK, nah istrinya Mas Arif atau istrinya Mas Arif, anaknya Mas Arif itu boleh. Nah yang nggak boleh tuh Mas Arifnya aja.
Tapi kalau di Bursa Efek Indonesia itu yang nggak boleh adalah karyawan dan yang satu kakak dengan dirinya. Ya, tadi ya, misalkan tadi saya di Bursa Efek Indonesia, kakak saya, adik saya, ibu bapak saya itu nggak boleh. Jadi begitu Mas Arief. Nah, terus melanjut ke pertanyaan Mas Arief yang kedua, kalau di sekuritas apa harga? Tidak, Mas, gitu ya. Justru wajib investasi gitu ya. Karena ini wajib nih bercandaan ya teman-teman. Maksudnya wajib tuh gimana? Karena kita, sorry bukan kita, maksudnya karena karyawan sekuritas itu adalah karyawan yang memberikan contoh kepada investor bagaimana cara berinvestasi. Jadi mereka tuh wajib berinvestasi. Seperti itu. Justru tidak dijual Mas Arief kalau dimasuk di sekuritas. Nah, ini mungkin kalau di anak-anak usahanya, mungkin saya akan cari informasi dulu ya terkait kepemilikan ya, yang tadi misalkan di IDX Channel atau nggak di Teach Me. Tapi sejauh ini sepengetahuan saya itu tidak ya, atau boleh memiliki equity ya. Selain di yang 4 tadi itu ya. Misalkan di IDX Channel itu sepertinya boleh ya. Tapi mungkin nanti saya hubungi lagi atau nanti mungkin dibantu jawab sama Pak Isap. Kalau di anak perusahaan yang tadi yang ada XSTI, Kevindo, kemudian ada Teach Me, ya itu sepertinya boleh. Yang seingat saya, mungkin ini kalau nggak ada peraturan terbaru ya, teman-teman, seingat saya nggak boleh itu yang 4 lembaga tadi itu. Seperti itu Mas Arief, mungkin sejauh itu dulu saya bisa bantu jawab. Nanti sesi 2 ada Paisar dari asosiasi. Oke. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, jika tidak ada komentar ataupun tambahan, mungkin kita akan lanjut ke sesi kedua. Ini ada Faisar dari Propami, ya. Beliau juga ya sekalian juga menjabat juga bekerja juga di sekuritas. Mungkin nanti bisa sharing nih, Mas Arief bisa sharing dengan Pak Isar yang sudah berpengalaman di sekuritas dan juga menjadi Ketua Propami Nusaraya ya. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata saya ya. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita bisa berdiskusi. Dan tadi ada pertanyaan yang belum bisa dijawab. Insya Allah saya akan mencari jawabannya untuk lebih saya follow up ke Bapak Ibu kemudian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan Faisar. Terima kasih Pak Sabda. Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Oke, salam kenal. Saya Hisar Manurung. Saya mewakili Propami dan kebetulan saya dari Sukor Sekuritas. Sore hari ini kita bisa berkumpul mungkin untuk melanjutkan ya. Tadi apa yang disampaikan oleh paparan dari Mas Arta dari Bursa Efek Indonesia itu bagus sekali ya. Ya, mungkin teman-teman saya di sini melanjutkan saja. Mungkin saya bisa share ke screen ya sedikit ya. Bisa mungkin saya ini dibantu Mas Arta untuk sebagai admin. Udah jadi co-host, Faisal. Udah ya, oke. Sip. Sudah kelihatan yang saya bagikan? Sudah, Pak. Oke, jadi untuk apa? Untuk profesi pasar modal di kita sendiri di NTB ini itu ada namanya Propami ya. Propami itu adalah profesi pasar modal. Sebentar saya atur dulu ya. Saya atur. Nah, oke. Sip. Udah kelihatan ya? Oke. Sudah. Jadi Propami adalah perkumpulan profesi pasar modal Indonesia. Jadi teman-teman yang sore hari ini berkumpul untuk belajar mengenai profesi yang berkaitan di pasar modal kita, itu
bisa sekalian kita berkenalan dengan Propami. Jadi di sini sudah ada asosiasinya ya. Jadi Propami ini bukan istilahnya sebuah asosiasi yang berdiri sendiri, tapi ini adalah sebuah asosiasi yang memang merupakan lembaga yang kredibel ya. Jadi kita sudah ada struktural dan juga terdaftar Ngomong di apa? OJK. Suaranya agak kecil ya. Kecil ya? Ya, Kalau seperti ini udah keras, Bu. ya keras, keras. Oke ya. Jadi Propami ini adalah sebuah lembaga yang dipercaya oleh OJK untuk pelatihan tenaga profesional pasar modal Indonesia. Dan Propami ini juga adalah sebuah wadah informasi dan bantuan ya. Nah, tadi berbicara mengenai peluang karir, tadi yang disampaikan sama Mas Arta, saya hanya menambahkan, kalau di bagian untuk pasar modal ya, peluang karirnya itu sebenarnya terbuka lebar ya. Jadi peluang karirnya itu diantaranya itu sebagai mungkin ada riset analis ya. Kalau riset analis ini adalah menjadi analis ya dalam pasar modal. Jadi kami juga itu selain berprofesi sebagai ini broker ya, kita juga berprofesi sebagai analis ya dalam pasar modal ya. Jadi namanya analis adalah tugasnya kita menganalisis market ya. Jadi mungkin pertanyaan dari nasabah ya, itu kita memberikan solusi ya, peluang, gambaran seperti itu ya. Di mana bagaimana cara memilah perusahaan ya, secara fundamental, secara teknikal ya. Nah ini, jadi untuk analis ini sangat dibutuhkan ya. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan sekuritas biasanya juga mencari adalah sebagai analis ya di market ya. Karena analis juga ini adalah yang memberikan rekomendasi ya, rekomendasi. Tetapi untuk menentukan jual atau beli sebuah saham, sebuah emiten itu kembali sepenuhnya adalah keputusan di tangan investor seperti itu. Nah, yang kedua peluang karir ini yang sangat marak juga hari-hari ini yang dibutuhkan itu adalah investment banker ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya investment banker ya. Jadi investment banker ini sebuah karir ya yang saat ini dibutuhkan yang untuk menangani pekerjaan ya di bidang corporate financing ya, meliputi fundraising ya, initial public offering, tender offer, merger dan akuisisi ya. Seperti itu. Jadi all about masalah untuk IPO ya, itu biasanya ditangani oleh investment banker ya. Salah satu tugas adalah membantu sebuah perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dari pihak luar ya. Nah, ini berbicara mengenai IPO ya. IPO suatu perusahaan itu yang mengerjakan dia punya susunannya, persiapannya dari awal sampai dia bisa listing di Bursa Efek Indonesia itu adalah investment banker ya. Ini sebuah peluang karir juga di pasar modal. Nah, yang ketiga ini juga adalah fund manager ya. Fund manager ini itu adalah orang yang mengelola ya, yang tugasnya melakukan pengelolaan dana ya, baik saham, obligasi atau instrumen pasar uang ke dalam satu wadah ya. Nah, kalau teman-teman sering dengar reksadana ya, reksadana. Jadi reksadana itu adalah dana yang kita titipkan ya untuk dikelola oleh seorang fund manager. Nah, fund manager inilah yang akan mengelola dana kita ya, taruh di misalnya sebagian di pasar uang, sebagian di dalam bentuk saham, di saham-saham mana yang sekiranya bisa menghasilkan return yang tinggi seperti itu. Nah, ini tugas dari seorang fund manager ya. Nah, fund manager ini biasanya ada di perusahaan ini ya, sekuritas ya, sekuritas atau di aset manajemen ya. Biasanya perusahaan sekuritas itu dia gandeng ya, gandeng sama aset manajemen. Jadi selain sekuritas ada namanya aset manajemen. Aset manajemen ini adalah perusahaan yang mengelola
mengelola aset seperti namanya ya, aset manajemen seperti itu. Nah, orang-orang yang mengelola itu adalah disebutkan namanya fund manager. Seperti itu ya. Nah, oke. Jadi apa sih peluang dan tantangan dari profesi pasar modal di era digital ya? Jadi kalau peluang dan tantangan saat ini, kalau kita mau bilang peluangnya itu sangat banyak ya, sangat banyak. Jadi mungkin tadi teman-teman bisa memilih apakah teman-teman berkarir di pasar modal mungkin di Bursa Efek Indonesia atau tadi perusahaan-perusahaan yang terkait di eh, dalamnya yang tadi sudah disebutkan sama Pak Arta sebelumnya, atau teman-teman mungkin mau langsung terjun di dunia market seperti itu ya. Nah, mungkin kalau di dunia market tadi seperti yang saya sharingkan ya, 3 profesi itu yang bisa teman-teman jadikan sebagai pilihan. Seperti itu ya. Nah, jadi tentunya dalam memilih 3 profesi itu kita juga tidak lepas dari namanya sertifikasi ya. Jadi kita yang bekerja sebagai broker ya, seperti yang tiga hal tadi itu kita juga harus memiliki namanya izin ya, izin itu kita nanti bisa urus di Teach.me ya, di Teach.me untuk pelatihannya dan nanti ujiannya adalah di LSPMI ya, Lembaga Sertifikasi Pasar Modal Indonesia. Nah, jenis-jenis izin sendiri tadi sempat disinggung, mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada broker dealer itu seperti untuk broker ya, seperti misalnya kami yang bertugas di ini sekuritas ya, yang merekomendasikan saham dan mungkin untuk membuka membuka account ya, seperti itu juga berikan edukasi, itu biasanya izinnya yang harus kita memiliki adalah izin WPPE. Ya, izin WPPE ini sendiri terbagi 3 ya, ada WPPE, ada WPPEP, dan WPPEPT, seperti itu ya. Nah, terus untuk izin untuk sebagai investment banking itu, ya itu namanya izin underwriter ya. Underwriter sebagai underwriter. Nah, kebetulan saya juga adalah bekerja di perusahaan Sukor Sekuritas. Nah, Sukor Sekuritas itu adalah sebuah perusahaan sekuritas yang juga adalah sebuah perusahaan underwriter ya. Underwriter yang menangani perusahaan-perusahaan yang mau listing ya, yang berminat untuk masuk sebagai perusahaan go public di pasar modal. Ya. Nah, yang berminat sebagai fund manager tadi itu sebagai manajer investasi ya. Investasi itu namanya izin MI ya. MI itu manajer investasi ya, seperti itu. Nah, cuman di sini yang pertanyaannya adalah apakah izin-izin itu sudah bisa menyerap pasar? Nah, ya memang belum tentu semua juga diambil seperti itu ya. Tapi paling tidak kalau teman-teman sudah memiliki sertifikasi dan pengalaman terutama di pasar modal, maka teman-teman bisa menjadi kandidat yang dicari oleh perusahaan-perusahaan yang berkaitan di pasar modal Indonesia. Nah, untuk menjadi orang-orang yang qualified ya di perusahaan pasar modal, tentunya teman-teman juga harus mempunyai pengalaman ya. Pengalaman selain mempunyai sertifikasi, teman-teman juga mempunyai pengalaman untuk mengelola atau teman-teman harus punya portofolio sendiri ya. Jadi misalnya pengalaman untuk trading di dunia trading sendiri, atau mungkin teman-teman untuk istilahnya bagaimana memanage nasabah, edukasi. Nah, itu bisa dimulai dari teman-teman harus mempunyai rekening saham. Ya. Nah, ini tadi yang saya katakan ya, lembaga sertifikasi profesi ya, tempat kita memperoleh lisensi ya, lisensi yang diakui oleh perusahaan-perusahaan di pasar modal ya, seperti itu. Nah, langkah awalnya adalah teman-teman harus memiliki rekening saham dulu
Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman sudah punya rekening saham, teman-teman bisa nanti berkoordinasi dengan kami ya, seperti itu. Nah, di sini kebetulan saya juga lampirkan untuk link untuk pembukaan rekening saham, teman-teman bisa langsung scan ya. Ini di Sukor Sekuritas ya. Teman-teman bisa langsung scan aja. Setelah itu nanti teman-teman isi, dan kalau misalnya ada kendala teman-teman bisa konfirmasi ya. Ini ada nomor saya juga seperti itu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan ya. Ada mungkin teman-teman mau bertanya atau bagaimana, silakan. Berarti sebaiknya kita harus memisah rekening tabungan dan rekening saham gitu Pak ya? Eh, Rekening tabungan dan sebelumnya dengan Bu siapa Bu? Sorry, mohon maaf. Astagina. Bu Astagina. Bu Astagina sudah punya rekening saham, Bu? Belum buat sih Pak, masih jadi satu gitu. Oke, belum buat ya. Nah, jadi gini Bu, untuk mempunyai rekening saham itu memang kita harus membutuhkan rekening tabungan ya, sebagai rekening tampungan. Nah, pada saat Ibu nanti menyekan ini barcode ini ya, Ibu membuka rekening saham, itu artinya nanti Ibu akan dibukakan satu lagi rekening oleh perusahaan sekuritas. Dalam hal ini Sukor Sekuritas ya. Nah, kita akan bukakan satu rekening yang khusus untuk bertransaksi saham. Namanya RDN, rekening dana nasabah. Seperti itu. Nah, di rekening ini nantinya itu memang khusus untuk Ibu bisa melakukan jual beli saham seperti itu, dan untuk Ibu untuk menerima dividen, pembagian keuntungan dari perusahaan. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya Ibu mau setelah Ibu jual misalnya ya, Ibu mau ambil cashnya, nanti akan Ibu transfer ke rekening Ibu yang sekarang. Kalau Oh Ibu berarti nggak harus dipisah gitu Pak ya? iya otomatis kok dia Bu, nggak apa-apa. Jadi Berarti pada saat langsung Ibu buka di ini, aplikasinya Pak? ya, Berarti langsung di aplikasinya aja gitu ya? iya. Jadi nanti setelah jadi rekeningnya ini, Ibu buka dulu rekeningnya RDN ini lewat ini barcode ini. Setelah jadi Ibu tinggal transfer aja top up di rekening sahamnya nanti untuk jual beli saham seperti itu Bu. Nah, nanti Ibu Astagina bisa WA saya Bu, nggak apa-apa. Ini nomor saya Bu. Ya baik Pak. Biar lebih jelas kan? Ya Pak, terima kasih. Sama-sama Bu. Teman-teman lain mungkin ada yang mau bertanya? Pak Isar, saya mau bertanya Pak Isar. Iya, silakan Pak. Dengan Pak siapa Pak? Saya Arif Pak. Pak Arif, salam kenal Pak Arif. Salam Selamat sore kenal. Pak. Iya, gimana Pak Arif? Pak Isar, ini nih saya mau nanya, kan saya udah kemarin baru selesai ujian LPPSME, itulah lembaga pasar modal itu, cuman waktu di kantornya Teach Me yang di Sudirman Pak. Oke. Terus cuma sampai sekarang kan belum keluar hasilnya tuh. Oh, iya. Apakah next-nya itu cukup dengan nanti begitu keluar e-sertifikatnya itu sudah bisa dipakai Pak, atau misalnya ada tahapan lanjutan lagi, misalnya kalau misalnya kita mau nge-apply ke sekuritas atau apa? Oke. Jadi kemarin ujiannya ikut ujian apa ya Pak Arif? Saya WPPE Pak. Oke, WPPE ya Pak ya. Ya. Jadi setelah nanti Pak Arif menerima sertifikat kelulusan dari Teach Me, nah sertifikat itulah yang akan kita ajukan ke OJK untuk meminta sertifikasi ya dari OJK. Jadi nanti ada izinnya dari OJK. Jadi setelah Bapak menerima sertifikat itu, nah Bapak nggak apa-apa nanti Bapak bisa masuk nanti ke ininya linknya OJK ya, agar Bapak menerima license-nya Pak, seperti itu. Berarti input by link OJK memang sudah ada di sana Pak ya?
Ada Pak. Jadi nanti gini Pak, itu sertifikat itu adalah sebagai dasar Pak, dasar bahwa Bapak memang sudah qualified. Tapi untuk menerima license-nya itu kita harus nanti apply ke OJK lagi Pak. Nanti bisa ke anu Pak, nanti WA saya Pak, nggak apa-apa. Nanti kita Ada tesnya lagi Pak di OJK. enggak, itu tesnya di Teach Me itu aja. Oh iya. Jadi Bapak tinggal apply aja nanti ke OJK. Nah, kalau saat ini sih sepengetahuan saya perusahaan-perusahaan sekuritas sebenarnya banyak yang cari juga sih seperti itu. Nah, nanti Bapak juga bisa bergabung bukan bisa ya dan harus wajib sebenarnya ya bergabung di Propami, Pak. Karena sertifikat itu setelah Bapak apply ke OJK nanti license-nya itu berlaku selama 3 tahun, Pak. Nah, 3 tahun itu harus diperpanjang. Kalau diperpanjang, salah satu syaratnya adalah harus terdaftar sebagai anggota Propami dan sudah mengikuti PPL nanti. Nah, nanti ada Pak kalau di PPL itu Pak untuk kita ini tesnya seperti itu ya, tapi gampang kok sebenarnya. Yang penting yang ini setelah Bapak sudah terima dulu sertifikat WPPE-nya Pak. Kemarin Oh iya. WPPE apa Pak diambil Pak? Eh WPPE biasa sih, bukan yang WPPE yang memang WPPE fullnya sih. Oh full ya, bagus Pak. Kan Heeh. ada WPP tadi yang Oh seperti iya, ada saya yang share PT tadi, ya, ada yang PT, terbatas ada ya. pemasaran, ada Heeh. yang WPP full ya, seperti Heeh. itu. Kalau Pak Arif sekarang tugas di mana Pak? Saya kebetulan masih melanjutkan studi sih Pak, Di? studi magister di sini di Mataram. Cuman kemarin tanggal 27 itu baru tes di Teach Me di sana di IDX yang di Sudirman itu. Iya Pak. Berarti di ini Pak ya kemarin, berarti ujian, sorry, sekarang studinya di mana Pak? Di Undram? Saya di UIN Pak. Oh UIN dia. Iya. Heeh. Dosen ya Pak ya? Enggak, saya ngambil S2 UIN di Ekonomi Syariah. Ekonomi syariah. Nanti Bapak ini juga Pak, WAC aja nanti gabung sama Propami NTB Pak. Jadi nanti di Walaupun sana belum keluar sertifikatnya. nggak apa-apa. Yang penting kan Bapak sudah ini lulus. Nah, Bapak bisa gabung Pak. Jadi nanti di sana misalnya ada pertanyaan atau apa seputaran pasar modal. Nah, Bapak bisa tuh langsung karena kami kan memang asosiasinya Pak. Asosiasinya untuk ini pasar modal di sini di NTB Pak. Oh iya, oke oke. Ya. Kemarin waktu pembukaan Propami nggak ikut ya Pak ya? Enggak Pak, nggak tahu infonya. Oh ya. Oh Ya, kayaknya Pak. bulan berapa itu buka? Kayaknya saya Eh, masih di bank, masih di bank deh Pak. oh gitu. Iya, saya masih kerja di salah satu bank BUMN, terus Oh, baru resign itu, oke. lanjutkan S2, baru kemarin ngambil ikut pelatihan Teach Me-nya. Wah, mantap Pak. Sip. Nanti WA saya Pak. Oh iya, siapa? Oke Pak Arif, terima kasih Terima Pak. kasih Pak Ita. Sama-sama Pak. Teman-teman yang lain ada lagi yang mau bertanya? Halo ya. Mungkin cukup dulu Pak, nanti kita lanjut lagi kalau memang Oke. ada ini ya pertanyaan lagi ke depannya. Oke teman-teman nanti kalau yang masih mau bertanya seputaran pasar modal, seputar investasi saham ya, atau mungkin rekomendasi seperti tadi mungkin Ibu tanya Pak, berapa mungkin yang saya harus anggarkan atau gimana, nanti kita bisa ini lagi lebih intens lagi, mungkin WA saya bisa dicatat dan ini ada barcode teman-teman bisa scan ya untuk pembukaan rekening saham ya. Nah, kebetulan untuk di NTB saya pegang Sukor Sekuritas ya. Jadi nanti saya bisa bantu teman-teman juga dalam pemilihan emiten-emiten mana ya. Kami bisa rekomendasikan setiap hari yang sekiranya berpotensi untuk memberikan teman-teman hasil yang bagus seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin karena kita sudah sharing semuanya dan semuanya sudah puas, maka saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan.
Baik, terima kasih Pak Isar atas pemaparan materinya. Mungkin karena tidak ada yang bertanya lagi dan sudah jelas, ataupun Bapak Ibu ingin bertanya terkait dengan profesi yang ada di pasar modal, mungkin boleh nanti hubungi Pak Isar di nomor WA yang sudah tercantum sebelumnya. Karena kita juga sudah di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Isar, Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini di kelas Pusat Karir Pasar Modal bersama IDX NTDB dan Propami Nusaraya. Saya perwakilan dari Bursa Efek Indonesia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Baik, kita tutup acara pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh Baik, Mbak Isa. meninggalkan Zoom meeting ini. Terima Mungkin nggak kasih. ada ini Mbak Isa, mungkin ada sesi foto bersama, Oh iya, boleh Pak Isar. dokumentasi. Boleh, sebentar. Oke, Bapak Ibu, boleh kalau misalkan mau berfoto, saya persilakan untuk buka kameranya kalau misalkan boleh. Kalau tidak boleh, kita lain aja ya. Oke, sebentar, saya ini dulu. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih, Terima Mbak kasih, Isa. Bapak Terima Ibu. kasih teman-teman ya. Terima kasih, boleh meninggalkan Zoom meeting Oke, ini, Bapak izin Ibu. live. Terima kasih, Pak Isar. Terima kasih, Mbak Isa.